sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi? Alat kontrasepsi ada banyak macam. Ketawa kan? Nggak bisa sama mama nih. Alat kontrasepsi ya. Oh ini masalahnya intim ini soalnya nih. Sederhananya dari semua macam-macam alat kontrasepsi itu, mungkin orang-orang udah paham lah. Entah itu yang berbentuk spiral atau berbentuk kondom atau berbentuk apapun, cara untuk menahan atau mencegah kehamilan itu kita bagi jadi 3 tingkatan. Yang pertama, kalau benar-benar memutus kehamilan, membuat dia jadi benar-benar murni nggak bisa hamil lagi sama sekali, maka hukumnya haram. Tidak boleh diputus sama sekali kehamilan. Jadi kontrasepsi permanen, baik yang direkayasa yang di laki-laki atau yang direkayasa yang di perempuannya. Nah, nanti itu ada pengecualian seandainya memang membahayakan nyawa atau apapun, ini nggak bisa nih, mau nggak mau harus kontrasepsi. Maka kalau seperti ini akan diperbolehkan karena dengan alasan darurat. Tapi kalau nggak ada alasan darurat, nggak bahaya, nggak boleh, dibatasi permanen. Udah nggak pengen ini sama sekali. Yang kedua, kalau alat kontrasepsi yang sifatnya itu hanya menunda kehamilan, ini kalau semata-mata cuman karena pengen nunda saja, hukumnya makruh. Nggak ada tujuan apapun di belakang itu. Nah, yang ketiga, sama tujuannya menunda kehamilan, tapi ditundanya itu karena pengen kasih waktu untuk biar didik anak lebih baik, pengen kasih waktu untuk istrinya bisa merawat diri dulu biar bisa nyenengin suami. Kalau ditunda dengan alasan-alasan positif seperti itu, hukumnya mubah. Tapi kalau nggak ada alasan apapun, murni udah nggak pengen, cuma pengen nunda aja dan sebagainya, yang seperti itu hukumnya makruh. Nah, nanti sekarang ini ada lagi namanya tuh gerakan no child, gerakan nggak punya anak. Apa benar nggak no child namanya? No child apa no children gitu? Child kan No child ya. Jadi suami istri nih mau nikah tapi nggak mau punya anak. Entah nanti dorongannya itu dari yang laki-laki atau dorongannya dari yang perempuan. Entah yang laki-lakinya nuntut bilang sama istrinya, udah nanti kalau kamu punya anak badannya udah nggak kayak dulu lagi melar atau apa, udah nggak usah punya anak aja, kita nikah. Atau yang perempuannya yang minta, maksudnya udahlah nanti khawatir nih, nanti kalau saya jelek nggak cantik kayak dulu lagi, nanti abang jadi nggak suka lagi atau apa, udahlah kita nggak usah punya anak aja. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya itu hukumnya ya itu tadi, kalau dia itu lalu merekayasa apa yang ada di dalam dirinya sehingga kehamilannya tertunda dengan tujuan, kita kembalikan ke tadi, udah murni nggak mau punya anak, diputus sama sekali, haram. Nah, tapi kalau menunda, tapi mereka ini nggak mau punya anak ya, ya sudah lah. Kalau memang nggak mau punya anaknya dengan entah dioperasi atau direkayasa biar nggak bisa hamil, hukumnya haram. Tapi kalau nggak maunya mungkin dengan cara berhubungan badan, tapi tetap gunakan alat kontrasepsi yang sifatnya nggak permanen itu tadi, masih masuk ke kategori yang makruh. Karena begitu alat kontrasepsinya nggak dipakai kan tetap bisa hamil juga sebenarnya. Tapi salah sih kalau nikah dengan tujuan untuk nggak punya anak. Malah ada lagi yang dengan alasan gini, tidak pengen keromantisan suami dengan istri terganggu dengan adanya anak. Maksudnya itu pengen udah berdua aja, romantis berdua, nggak punya anak. Nah, padahal justru dengan adanya anak itu yang bikin hubungan tuh jadi lebih romantis. Berapa banyak suami istri yang biasanya ribut-ribut, begitu udah punya anak jadi nggak ribut lagi. Yang udah hampir-hampir pisah, banyak masalah, begitu punya anak jadi nggak pisah lagi. Diapain? Ya, nanti lah sampai makan. Satu. Yang kedua, kadang-kadang alasannya juga nggak masuk akal. Dengan adanya orang lain di dalam rumah tangganya, nanti mereka jadi nggak intim lagi. Orang lain tuh nggak cuma anak. Dalam rumah tangganya ada mertua, dalam rumah tangganya ada saudara, dalam rumah tangganya ada pembantu, bahkan dia nggak terganggu dengan pembantunya tapi ngerasa terganggu kalau punya anak, kan aneh. Lebih anehnya lagi, dia ngerasa terganggu dengan punya anak tapi nggak ngerasa terganggu dia pelihara kucing, dia pelihara anjing.
padahal itu juga orang-orang lain atau ada gangguan-gangguan lain yang ganggu keintiman mereka berdua. Jadi kayak gitu. Dan yang terakhir, seandainya dulu orang tua kita berpikiran sama kayak anak-anak zaman sekarang, mau nikah dan gak mau punya anak, kita ini gak pernah ada. Jadi gak fair kalau kita egois hanya karena takut ini takut itu terus gak mau punya anak. Karena orang tua kita aja dulu berani kok untuk punya anak sehingga kita ada di dunia ini. Kayak gitulah insya Allah.